Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang masalah etis seputar konsumen. Sebelumnya, biarkan saya perkenalkan kelompok saya. Jadi yang pertama ada NIM 1, Reza Varian Syaputra. Yang kedua ada NIM 6, Afiful Nuha. Ada NIM 15, saya sendiri, Julia Asri Alwi. Ada Muhammad Ibrahim Hamzah, NIM 18, Mahdi Kasni, NIM 28, dan Amanda Bagus Saruna, NIM 57. Pertama, kita mulai dari membahas tentang konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang hakiki dalam suatu bisnis. Bisnis tidak mungkin berjalan apabila tidak ada konsumen yang secara berturut-turut membeli serta memakai produk atau jasa. Demikianlah yang disebut sebagai pelanggan. Pelanggan menduduki posisi kunci untuk menjamin kesuksesan setiap bisnis. Customer is king. Ungkapan ini menunjukkan tugas pokok bagi produsen untuk mengupayakan kepuasan konsumen. Pelanggan adalah raja, berarti pelanggan harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja sebagai tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam suatu bisnis. Perhatian untuk konsumen. Hak atas keamanan. Banyak produk yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Contohnya pestisida, obat makanan, mainan, dan kendaraan bermotor. Pestisida untuk petani beresiko pada kesehatan apabila produk terhirup. Produk makanan bisa saja mengandung zat pengawet atau perwarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Produk mainan anak apabila mengalami cacat produksi memungkinkan anak-anak terluka akibat bagian tajam. Dan kendaraan bermotor seperti mobil memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda bila terjadi kecelakaan. Konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk harus tidak memiliki kesalahan teknis yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Selanjutnya ialah hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenal produk yang dibelinya. Baik apa sesungguhnya produk tersebut maupun bagaimana risiko yang menyertai pemakaiannya. Hal ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Jika suatu produk secara contohnya pada produk makanan, semua informasi harus dimuat seperti berat bersih, tanggal kandungan kolesterol. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur mutlaknya, maka konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Konsumen berhak untuk membandingkan kualitas dan harga produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Selanjutnya ialah ada hak untuk didengarkan. Konsumen adalah pihak yang menggunakan produk atau jasa, sehingga mereka berhak bahwa keinginan atau atas produk atau jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Para konsumen harus dikonsultasikan apabila pemerintah ingin membuat peraturan atau undang-undang yang menyangkut produk atau jasa tersebut. Hak konsumen untuk didengarkan sebaiknya dijadikan sebagai cita-cita atau tujuan yang harus direalisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya ialah hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Mereka berhak bahwa produk yang dibuat sedemikian rupa untuk tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses-proses alam. Konsumen boleh menuntut bahwa pemanfaatan produk tidak akan mengurangi kualitas kehidupan di bumi, atau dalam kata lain, ramah lingkungan. Selanjutnya ialah hak konsumen atas pendidikan. Konsumen memiliki hak untuk diedukasi akan kesadaran hak mereka, karena konsumen harus mengemukakan kritik atau keluhannya apabila hak mereka dilanggar, terutama di sekolah dan media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Dengan begitu, mereka sanggup berkontribusi pada mutu kehidupan ekonomi dan bisnis pada umumnya. Yang kedua, ada tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman.
Terdapat 3 teori yang mengembangkannya, ada teori kontrak, teori perhatian semestinya, dan teori biaya sosial. Yang pertama ada teori kontrak. Hubungan antara produsen dan konsumen sebaiknya dilihat sebagai semacam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen yang didasarkan atas kontrak itu. Karena merupakan kontrak, transaksi jual beli mengandung hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Produk yang disampaikan kepada konsumen harus mempunyai kualitas yang dijanjikan atau disepakati sebelumnya, dan konsumen harus mengambil keputusan dengan kebebasan penuh. Yang kedua, ada teori perhatian semestinya. Menurut ini tidak mentarafkan produsen dan konsumen, melainkan bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah karena produsen mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produknya. Di sini, produsen berada dalam posisi yang lebih kuat dalam menilai produk. Ia berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab agar konsumen tidak mengalami kerugian dari produk yang dibeli. Moto yang berlaku di sini ialah caveat venditor, hendaklah si penjual berhati-hati. Dan yang ketiga, ada teori biaya sosial. Produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk. Hal itu juga berlaku jika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk, atau jika produsen sudah memperingatkan konsumen tentang risiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Oleh karena itu, teori ini kurang adil karena terlalu membebankan segala tanggung jawab kepada produsen. Konsumen juga tetap harus bertanggung jawab atas produknya. Yang ketiga, ada tanggung bisnis lainnya terhadap konsumen. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, harga dan pengemasan dan pemberian label. Yang pertama, kualitas produk. Dimakan bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh iklan atau informasi lainnya, serta apa yang secara wajar boleh diharapkan oleh konsumen. Bisnis berkewajiban untuk menghadirkan produk yang berkualitas. Yang kedua, cara yang dapat ditempuh dalam memberikan garansi. Dua macam garansi, eksplisit dan implisit. Eksplisit yang berarti garansi eksplisit yang menyangkut ciri-ciri produk, masa pemakaian, kemampuannya, dan lain sebagainya. Garansi eksplisit bersifat terjamin begitu saja pada keterangan menyertai produk. Implisit, garansi yang bisa diandalkan secara wajar meskipun tidak dirumuskan dengan terang-terangan. Garansi ini dapat terjadi bila dalam iklan atau promosi tentang produk dibuat janji tertentu atau bila konsumen mempunyai harapan sesuai dengan hakikat produk. Pengemasan dan pemberian label. Tuntutan etis lainnya ialah pengemasan tidak boleh menyesatkan konsumen, seperti halnya kemasan yang dirancang tinggi maupun besar untuk memberi kesan bahwa memiliki isi yang banyak. Namun kenyataannya sebaliknya. Dalam hal ini kerap kali cukup sulit untuk menarik garis perbatasan antara yang masih bisa ditolerir dan yang harus ditolak, sehingga sebaiknya konsumen tetap kritis dalam memantau masalah etis ini. Dan instansi pemerintah selalu mendukung pengembangan sikap kritis konsumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.